Bab 1311. Masih jauh perjalanannya. Saya di sini untuk melapor tugas, jawab Lin Yi. Jangan bilang kamu juga dari kantor penanggulangan kemiskinan. Lin Yi tidak merasakan apapun terhadap Li Sijin. Ia cenderung acuh tak acuh. Ia hanya merasa ini hanya kebetulan. Li Sijin, di sisi lain, sedikit kesal. Untungnya, keluarga Ting-Ting telah menemukan seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, mungkin ada sesuatu yang terjadi pada pekerjaannya. Jika itu yang terjadi, pasti akan merusak semua usahanya sebelumnya. Li Sijin tidak tahu bagaimana menggambarkan situasi ini. Pria menyebalkan yang ditemuinya kemarin ternyata telah menjadi rekan kerjanya. Kalau Ting-Ting tahu tentang ini, dia pasti marah besar. Kamu pasti Lin Yi dan Li Sijin. Seorang pria parubaya berjalan mendekat dan tersenyum pada mereka berdua. Pria itu berusia 50-an. Kulitnya kecoklatan dan terdapat kerutan di sudut matanya. Ia mengenakan celana panjang hitam dan kemeja linen biru tua berlengan pendek. Ia mengenakan sepasang sandal kulit dan seikat kunci tergantung di pinggangnya. Penampilannya agak sederhana. Nama pria itu adalah Li Qingkai, direktur kantor penanggulangan kemiskinan dan atasan langsung mereka. Itu aku. Li Sijin mengangguk. Lin Yi mengangguk sebagai jawaban. Silakan masuk dulu. Li Qingkai membuka pintu. Kantornya tidak besar, hanya sekitar 20 meter persegi. Ada 3 meja di dalamnya. 2 di antaranya sangat bersih, jelas milik Lin Yi dan Li Sijin. Ini mejamu. Kamu bisa pilih tempat dudukmu. Lin Yi memilih meja yang menghadap Li Qingkai agar dia bisa bersantai saat bekerja. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Li Qingkai. Saya memegang posisi teratas, sementara Anda berada di posisi wakil. Kita sebenarnya bukan atasan dan bawahan, tapi saya lebih tua dari Anda. Kalau Anda tidak keberatan, panggil saja saya, Saudara Li. Kita akan bekerja sebagai tim, jadi mari kita bekerja sama untuk melakukan pekerjaan kita dengan baik, kata Li Qingkai. Li Qingkai sangat tulus dan jujur, dan Lin Yi langsung memiliki kesan yang sangat baik padanya. Kami masih sangat muda. Ada banyak hal yang belum kami lakukan. Kami harus mengandalkanmu untuk membimbing kami, kata Li Sijin. Tidak juga. Li Qingkai tersenyum dan berkata, awalnya, kalian berdua tidak akan ditugaskan untuk bekerja dengan saya, tetapi saya memintanya. Saya ingin ada darah muda di tim, saya semakin tua, dan cara berpikir saya berbeda dari kalian. Saat ini, dalam pekerjaan kita membutuhkan ide-ide inovatif dari anak muda seperti kalian. Jadi, dalam pekerjaan kita harus memadukan kearifan pengalaman dengan pemikiran segar anak muda. Mari kita lebih banyak berkomunikasi dan berusaha melakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan tujuan mencapai pengentasan kemiskinan sesegera mungkin, jelas Li Qingkai. Dipahami. Saya punya beberapa informasi tentang daerah kita. Silakan lihat dulu dan pahami situasinya. Li Qingkai mengeluarkan beberapa map dan berkata, ngomong-ngomong, Li kecil, aku melihat di berkasmu bahwa kamu tinggal di kota Ankau di dekat sini dan kamu bekerja sebagai pegawai desa selama 2 tahun sambil kuliah, lalu kamu lulus ujian untuk bekerja di sini, kan? Tanya Li Qingkai. Ya, itu benar. Bagus sekali. Kamu bisa dianggap penduduk lokal. Lin kecil berasal dari Zonghai dan tidak begitu mengenal situasi di sini. Kedepannya, kalian berdua harus lebih sering berkomunikasi dan berusaha untuk segera berkomunikasi, kata Li Qingkai. Aku ada rapat nanti, jadi aku tidak akan bicara dengan kalian untuk saat ini. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan perlengkapan kantor nanti. Biar saja untuk saat ini. Oh, mengerti. Setelah Li Qingkai pergi, hanya Lin Yi dan Li Sijin yang tersisa di kantor. Tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka mengambil dokumen di atas meja dan mulai membaca. Lin Yi, di sisi lain, sedikit terkejut dengan pengalaman Li Sijin. Melihat penampilannya, cukup mengejutkan bahwa dia bisa menjadi pejabat desa sekaligus menjadi mahasiswa. Mereka berdua menghabiskan sepanjang pagi membolak-balik dokumen itu. Lin Yi juga memiliki pemahaman mengenai situasi di Kabupaten Dongsan. Ditambah percakapannya dengan Liang Ruoxu, Lin Yi sudah memiliki tujuan yang jelas. Untuk keluar dari kemiskinan, pendapatan per kapita sangat penting. Pendapatan per kapita tahunan harus mencapai 4.000 yuan. Namun, di samping itu, layanan kesehatan dan pendidikan juga harus terjamin. Namun, dengan situasi saat ini di Kabupaten Dongsan, ini mungkin agak sulit. Anak-anak muda telah pergi, dan keluarga-keluarga itu tidak memiliki banyak tanah. Ketika hujan turun dan air naik, mereka menghadapi risiko banjir setiap tahun. Selain itu, tanahnya bersifat basah, sehingga produksi pangan pun sangat berkurang. Ada serangkaian masalah yang mengganggu perkembangan tempat ini.
Lin Yi terus mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, memeriksa lokasi ketiga daerah itu dengan teleponnya untuk melihat apakah ada keuntungan geografis. Akhirnya, mereka menemukan bahwa Kabupaten Dongsan tidak hanya berada di perbatasan kota Yuezhou, tetapi juga sangat dekat dengan kota Jinsui, yang tidak berada di bawah yurisdiksi manapun. Awalnya, wilayah ini merupakan wilayah kota Yuezhou, namun setelah bertahun-tahun tidak mengalami perkembangan berarti, wilayah ini diserahkan kembali ke kota Yuhang. Yuhang tidak menginginkannya, tetapi tidak punya pilihan. Ia hanya bisa pasrah dan menerima mereka, tetapi ia juga tidak berniat mengembangkan kabupaten kecil itu. Karena terkurung daratan, tidak memiliki sungai pedalaman, mereka tidak memiliki semua keuntungan alami dari pelayaran. Terlebih lagi, mereka berada di wilayah yang sangat kompleks. Lupakan keunggulan geografis, mereka secara alamiah berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Misi yang diberikan sistem kepadanya kali ini sungguh sulit. Sekalipun Lin Yi dapat membuat namanya terkenal dan mengajak beberapa perusahaan membangun pabrik di sini, ia harus menunjukkan manfaat praktis kepada para investor tersebut. Jika mereka tidak dapat melihatnya, Ling Yun Group harus menanggung akibatnya sendiri. Jika tidak, tak seorang pun akan bergerak. Akan tetapi, tidak ada gunanya melakukan hal ini karena tidak akan menantang. Retakan. Pintu kantor didorong terbuka dan Li Qingkai masuk. Saudara Li. Keduanya menyapanya serempak. Bagaimana hasilnya? Ada ide? Tanya Li Qingkai sambil tersenyum. Saya rasa kita harus menemukan keunggulan kompetitif Kabupaten Dongsan dan menargetkannya. Hanya dengan begitu akan ada harapan. Li Qingkai tersenyum. Kamu dari sini, kamu pasti tahu seperti apa Kabupaten Dongsan, bisakah kami menyebutkan kelebihannya? Perkataan Li Sijin sama sekali tidak ada gunanya. Kalau memang ada caranya, dia pasti sudah menggunakannya sejak lama. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Bagaimana denganmu? Lin kecil, ada pendapat. Tidak, Lin Yi melemparkan dokumen di tangannya ke samping, meregangkan tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum. Saya merasa sangat mengesankan bahwa Kabupaten Dongsan mampu mempertahankan tingkat pembangunan seperti ini dalam situasi seperti ini. Mengapa kita tidak bermimpi bersama? Dalam mimpi, segalanya mungkin terjadi. Karena mereka bertiga tidak dianggap atasan dan bawahan, Lin Yi tidak terlalu menahan diri saat berbicara. Jangan ngomong sembarangan, nak. Nggak enak kalau ada yang dengar. Tapi kau benar. Memang tidak mudah di daerah ini, kata Li Qingkai. Pekerjaan kami di sini relatif longgar. Kalau kalian tidak ada kegiatan di sore hari, kalian bisa pergi ke tingkat akar rumput untuk melihat dan memahami situasi di lapangan. Itu pasti lebih baik daripada membaca berlembar-lembar informasi. Itu yang kupikirkan. Kunjungan lapangan. Oh benar, ada hal lain. Li Qingkai menatap Lin Yi dan berkata, mobil dengan nomor 99.887 di luar itu, apakah itu milikmu? Ya, ada apa? Mau aku beri izin? Kartu apa? Li Qingkai terkekeh. Keadaanmu berbeda. Mobilmu cukup mengesankan. Cobalah untuk mengurangi pemakaiannya. Kalau tidak, dalam waktu kurang dari seminggu, kamu akan menjadi terkenal di Kabupaten Dongsan. Bab 1312. Seperti beruang. Aku tahu maksudmu, tapi apa ada tempat di daerah ini yang menjual mobil? Apapun yang terjadi, aku harus bepergian. Departemen ini punya Wiling Hongguang. Kalau tidak keberatan, silakan pakai saja. Bagaimanapun, usahakan seminimal mungkin berkendara di sekitar wilayah ini. Aku mengerti, kata Lin Yi. Aku tidak pilih-pilih. Apapun boleh, asal ada rodanya. Li Qingkai mengambil kunci mobil dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Saya akan mengendarainya untuk saat ini. Li Qingkai melihat arlojinya dan berkata, sudah siang. Kalian berdua harus pergi makan siang. Kalian bisa melakukan riset sendiri nanti sore. Setelah kalian memahami situasi di sini, kita akan melanjutkan pertemuan dan merencanakan cara keluar dari kemiskinan. Oke. Setelah berpamitan, mereka berdua mengemasi barang-barangnya dan berjalan turun ke bawah. Ada restoran di seberang jalan. Kelihatannya lumayan enak. Ayo kita ke sana dan makan, kata Lin Yi. Aku tidak akan pergi, Li Sijin berbalik dan berkata. Apa aku menyinggungmu? Kenapa kamu marah-marah begitu? Gara-gara kamu, aku hampir kehilangan pekerjaan. Buat apa aku bahagia? Li Sijin bukanlah orang yang cerdik. Ia mengungkapkan pikirannya dengan jujur. Apa hubungannya denganku? Kalian sengaja menjebak kami. Kalau bukan karena keluarga Ting Ting, aku pasti sudah ditangkap dan kehilangan pekerjaan. Ini bukan urusanku. IQ temanmu tidak cukup tinggi. Dia kebut-kebutan di kota dan bahkan tidak memperhatikan polisi lalu lintas. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Kalau begitu aku tidak akan pergi denganmu. Sesuai keinginanmu.
Lin Yi berjalan langsung ke restoran di seberang sementara Li Sijin pergi ke toko mie di sebelahnya. Tidak banyak orang di restoran itu. Hanya ada 2 meja dengan tamu. Lin Yi meminta bos wanita itu untuk membuat hidangan acak dan memesan 2 porsi nasi. Ini akan menjadi makan siangnya. Selama makan, Ji Qingyan bahkan mengiriminya panggilan video WeChat. Direktur Lin, bagaimana pekerjaanmu hari ini? Ji Qingyan juga sedang makan siang di kantornya sambil bertanya tentang situasi Lin Yi. Jangan dibahas. Saya rasa PDB daerah ini dalam setahun bahkan tidak sebanding dengan pendapatan Ling Yun Group selama setengah tahun. Apakah seburuk itu? Itu perkiraan yang konservatif. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Beberapa daerah memang menghadapi pembangunan yang tidak merata, kata Ji Qingyan. Saya pikir Anda harus menargetkan kekuatan industri lokal. Kalau tidak, Anda tidak akan menarik siapapun sama sekali. Aku juga sudah memikirkannya, tapi aku tidak punya kelebihan apapun. Itulah masalahnya. Ketika saya bebas di pagi hari, saya memeriksa peta dan menyadari bahwa Kabupaten Dongsan berada di persimpangan 3 kota. Secara teori, jaringan jalan seharusnya sudah terbangun dengan baik, jadi mengapa terlihat seperti ini? Hah! Kata-kata Ji Qingyan mengingatkan Lin Yi, seperti kata pepatah, jika ingin kaya, kita harus membangun jalan terlebih dahulu. Jaringan jalan yang kuat merupakan keuntungan besar. Idemu lumayan. Seperti yang diharapkan dari Presiden Ji kita. Kamu benar-benar cerdas dan cekatan. Ji Qingyan tersenyum puas. Itu tergantung dengan siapa kau membandingkanku. Aku jauh lebih pintar dibandingkan denganmu. Tapi saat aku bilang kamu gemuk, kamu mulai berteriak. Jangan memaksakannya. Saat makan siang, mereka berdua mengobrol santai. Setelah sekitar setengah jam, Lin Yi menutup panggilan video setelah makan. Kemudian, ia pergi ke meja depan untuk membayar tagihan, dengan total 23 yuan. Lin Yi mengerutkan bibirnya saat melihat nomor di WeChat. Jika di Zonghai, makanan yang sama harganya setidaknya 50 yuan. Setelah mendesah sejenak, Lin Yi pergi ke toko mie di samping dan melihat Li Sijin sedang makan mie dalam gigitan kecil. Ketika dia melihat Lin Yi, dia segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Aku sudah selesai. Ayo pergi sekarang. Masih ada sedikit. Nggak usah terburu-buru. Lanjutkan saja makannya. Saya kenyang. Li Sijin berjalan ke konter bar untuk membayar. Semangkuk mie-nya seharga 6 yuan. Harga barang yang rendah melampaui imajinasi Lin Yi. Meski begitu, Li Sijin adalah satu-satunya orang di toko mie pada siang hari. Kring kring kring. Tepat saat Li Sijin membayar tagihan dan hendak pergi, teleponnya berdering. Ada apa, Tingling? Saya baru saja makan. Kamu di sini, di daerah sini. Kalau begitu, tunggu aku di luar. Setelah menutup telepon, mereka berdua berjalan keluar bersama. Mengikuti tatapan Li Sijin, Lin Yi melihat BMW seri 7 dari kemarin di pintu masuk gedung kantor. Senyum. Saat mereka menyeberang jalan, Li Sijin memanggilnya. Wang Ting keluar dari mobil dan melihat Lin Yi berjalan mendekat. Kenapa kamu di sini? Li Sijin berjalan mendekat dan bertanya. Bukankah tadi pagi kau bilang kalau kalian berdua berada di kantor yang sama? Semakin kupikirkan, semakin marah aku, jadi aku bergegas. Li Sijin sedikit malu. Temannya membuatnya terlihat seperti pengadu. Aku hanya memberitahumu tanpa maksud lain. Kenapa kau harus berlari ke sini? Aku benar-benar marah. Mereka tidak hanya menipuku, tapi saat aku pulang kemarin, ayahku malah memarahiku habis-habisan. Aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Setelah mengatakan itu, Wang Ting menatap Lin Yi dengan ekspresi buruk. Dunia ini memang sempit. Aku tidak bisa, keluargaku. Akhirnya bekerja di tempat yang sama denganmu. Sungguh malang. Apa maksudmu dengan keluargamu? Apa kau gay? Apa kau baik dalam hubungan ini? Tanya Lin Yi. Pantas saja kamu tidak senang ketika aku memanggilmu pengemudi wanita kemarin. Itu menjelaskan semuanya. Jangan bicara omong kosong. Tidak ada yang salah dengan seksualitasku. Mereka yang tahu, tahu. Anda. Baiklah, Ting Ting, jangan berdebat lagi. Aku masih ada urusan sore ini, jadi aku tidak bisa menemanimu. Tidak apa-apa. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Aku juga tidak ada urusan. Aku akan pergi bersamamu sore ini untuk melihat-lihat. Kita akan pergi ke kota. Kondisinya jauh lebih buruk dari ini. Kau hanya akan menderita kalau ikut-ikutan. Lebih baik tidak usah ikut campur. Keluarga kita dulu juga miskin. Bukankah aku terlihat seperti dimanja, kata Wang Ting. Lagi pula, menurutku dia agak abnormal. Bagaimana kalau dia menyentuhmu di jalan? Aku bisa melindungimu. Hehe. Apa maksudmu? Apa kau meremehkanku?
Apa yang kau bicarakan? Aku tidak pernah menyukaimu. Biar ku katakan, sebaiknya kau menahan diri di depanku. Aku sudah belajar taekwondo sejak SMA. Aku bisa menjatuhkan anak kurus sepertimu dengan lemparan bahu, kata Wang Ting. Ini jalan utama. Aku tidak ingin kau malu, jadi aku peringatkan kau untuk tidak berpikiran buruk tentang si Jin. Kalau tidak, kau akan berakhir di lantai. Aku tidak percaya. Meskipun kamu terlihat bodoh dan kekar, seperti beruang buta, aku tetaplah laki-laki. Aku tidak menganggapmu ancaman. Wang Ting menyingsingkan lengan bajunya. Kau meremehkanku. Ayo, 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 kita bertanding. Bab 1313. Rusak. Bagaimana caramu berlatih? Lin Yi menatap Wang Ting seolah dia terbelakang. Jangan khawatir tentang bagaimana aku berlatih. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Aduh, jangan main-main lagi. Li Sijin menghentakkan kakinya dengan cemas. Mereka masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan nanti. Kenapa mereka malah bertengkar? Dengan serius. Jangan ikut campur, kata Wang Ting, aku ditangkap polisi lalu lintas kemarin. Ini semua salahnya. Kenapa kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri dulu, bodoh? Baiklah, berhenti bicara. Li Sijin menatap Lin Yi dan berkata. Dia benar-benar belajar taekwondo. Aku tidak bohong. Lagi pula, waktu dia kuliah, dia kapten tim taekwondo sekolah kita. Bahkan anak laki-laki di sekolah pun tidak bisa mengalahkannya. Jangan coba-coba melawannya. Kalau kamu laki-laki, jangan lari. Kalau tidak, aku akan memandang rendah dirimu, Wang Ting memprovokasi. Takut Lin Yi akan mundur setelah mendengar itu. Ayo, ayo, ayo. 11 berdiri saja di sini dan jangan bergerak. Coba kulihat levelmu. Wang Ting melangkah maju dan menerjang Lin Yi. Ia meraih lengannya dan membalikkan badan. Awalnya, dia mengira ini akan menjadi lemparan bahu yang sempurna, tetapi dia tidak menyangka pihak lain tidak bergerak sama sekali. Hah! Wang Ting tercengang. Lemparan bahunya selalu berhasil. Mengapa sekarang gagal? Lin Yi tak kuasa menahan tawa. Bahkan Liang Ruoxu pun tak mampu berbuat apa-apa padanya, apalagi dirinya. Wang Ting tidak percaya. Dia meraih lengan Lin Yi dan mencoba lagi, tetapi Lin Yi tetap tidak bergerak. Lemparan bahunya tidak berpengaruh. Dengan levelmu saat ini, jangan beritahu orang lain kalau kamu sudah berlatih taekwondo. Lebih baik kamu diam di rumah saja dan bermalas-malasan. Bermalas-malasan, Terkejut, Wang Ting merasakan lengannya menegang sebelum tubuhnya lepas kendali. Suara mendesing. Lin Yi tidak menunjukkan belas kasihan dan melemparkan Wang Ting ke bahunya. Dia terjatuh dengan keras ke tanah dan meringis kesakitan. Sialan, pantatku. Mata indah Li Sijin terbelalak lebar. Ini pertama kalinya ia melihat Ting Ting kehilangan orang lain. Lin Yi menendang pantat Wang Ting. Enyahlah. Jangan tunda pekerjaan kami. Kamu, beraninya kamu menendang pantatku. Datar sekali. Aku jadi tidak nyaman menendangmu, kata Lin Yi. Taekwondo itu latihan santai saja. Kalau terlalu banyak latihan, kamu bisa jadi androgini, badanmu jadi rata baik bagian depan maupun belakang. Kamu harus belajar lebih banyak dari pacarmu. Wang Ting tanpa sadar menatap Li Sijin, lalu dirinya sendiri. Ia merasa kehilangan arah dalam hidup. Baiklah, Ting Ting, bangun. Li Sijin menghampirinya untuk membantunya berdiri dan membersihkan debu dari tubuhnya. Lupakan saja kejadian kemarin. Jangan berdebat lagi. Kita ada urusan sore ini dan tidak bisa menemanimu. Sebaiknya kita pulang saja. Baiklah, aku tidak ada urusan lagi setelah pulang. Lagi pula, pekerjaanmu bebas dan mudah. Aku akan ikut denganmu untuk melihat-lihat, kata Wang Ting. Kebetulan, aku membeli beberapa barang untuk paman dan bibi. Nanti aku kirimkan. Kok bisa begini? Kamu terus beliin barang buat kita. Uangnya tidak banyak. Kenapa kamu begitu khawatir, kata Wang Ting, ayo pergi sekarang. Li Sijin tidak melanjutkan topik ini. Kita akan pergi ke desa di bawah. Mobilmu tidak dirancang untuk tugas seperti ini. Bawa saja mobil kita. Wiling Hongguang. Ini terlalu buruk. Kamu harus menyetir 570 itu, kata Wang Ting dengan nada meremehkan. Kamu tidak pantas mendapatkan 570 milikku. Enyahlah, kata Wang Ting, saat aku kembali, aku akan memecahkan kaca mobilmu. Jika kau berani menghancurkannya, 11 akan menghajarmu habis-habisan. Anda. Berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti berdebat. Ayo pergi. Ini sudah lewat jam 1. Kita masih punya urusan penting. Dengan Li Sijin menarik mereka bertiga masuk ke dalam mobil mini. Ayo kita ke kota Qingyan.
Itu yang paling dekat dengan kabupaten, kata Li Sijin. Ayo pergi. Wang Ting juga tahu bahwa ia tak bisa mengalahkan Lin Yi, jadi ia tak berani bersikap sombong lagi. Bokongnya masih terasa sakit. Karena ada barang-barang di mobilnya yang ditujukan untuk orang tua Li Sijin, sebelum mereka pergi, mereka memindahkan semua barang di dalam BMW-nya ke Wiling Hongguang dan melaju menuju kota Qingyan. 20 menit kemudian, mereka bertiga tiba di kota Qingyan. Lin Yi melihat sekeliling dan menyadari bahwa tempat ini sudah setara dengan kampung halaman Li Chuhan, kota Beiqiao. Kamu yakin ini kotanya? Kenapa aku merasa, kata Wang Ting. Tidakkah kau merasa miskin? Tanya Li Sijin tanpa daya. Bukan cuma miskin. Saking miskinnya, sampai-sampai di luar imajinasiku. 4 kota di bawah Kabupaten Dongsan semuanya seperti ini. Li Sijin berkata. Situasi di desa-desa di bawah bahkan lebih buruk. Rumah tangga di ladang hanya memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup selama setahun, hampir tidak ada surplus. Bagaimana jika seseorang sakit? Wang Ting mengungkapkan keraguannya. Itulah masalahnya, kata Li Sijin. Begitu sakit, banyak masalah yang akan datang. Kalau kepalamu sakit dan badanmu panas, minum obat pereda nyeri. Kalau penyakitnya serius, mendingan kamu menyerah saja. Li Sijin menarik napas dalam-dalam. Kakek saya dulu seperti ini. Setelah dirawat di ICU seharian, beliau menghabiskan seluruh tabungan keluarga. Apakah itu sebabnya kamu melepaskan kesempatan bekerja di perusahaan asing setelah lulus kuliah dan kembali menjadi pegawai desa untuk membantu kampung halamanmu keluar dari kemiskinan? Benar. Li Sijin menyisir rambutnya dan berkata. Bukankah mereka membicarakannya di internet? Kita belajar keras bukan untuk melarikan diri dari kampung halaman kita yang miskin, tetapi untuk membantu kampung halaman kita keluar dari kemiskinan. Itulah yang saya yakini. Tapi kau tidak bisa menyingkirkannya sama sekali, kata Wang Ting sambil mengerucutkan bibirnya. Jaga dirimu dulu. Kamu sudah tidak muda lagi dan bahkan belum punya pasangan. Aku akan mengajakmu melihat dunia dan mengenalkanmu pada pacar. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak sedang memikirkan itu sekarang, kata Li Sijin dengan wajah memerah. Lin Yi tidak ikut mengobrol, malah keluar dari mobil untuk melihat-lihat. Kota itu tak bernyawa dan sunyi. Hal itu melengkapi Wiling yang patah saat ia mengemudi. Dari segi pembangunan saja, tempat ini masih agak jauh dari kota Beiqiao. Orang-orang yang berjalan di jalanan semuanya orang tua dan anak-anak. Anak-anak muda semuanya sudah pergi. Setelah mengamati sebentar, Lin Yi kembali ke mobil dan melanjutkan mengemudi, bersiap untuk pergi ke desa di bawah untuk melihat-lihat. Di bawah kota Qingyan ada tempat yang disebut Desa Baifeng. Lin Yi tidak langsung masuk ke desa, melainkan berhenti di pinggir jalan. Desa ini dihuni oleh sekitar 40 rumah tangga, dan di antaranya, ada lebih dari selusin rumah yang rumahnya sudah setengah runtuh, yang jelas menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di sana lagi. Rumah-rumah yang tersisa berupa gubuk jerami. Hanya ada satu rumah bata merah yang agak bobrok. Wang Ting menyalakan sebatang rokok dan mengerucutkan bibirnya tanpa berkata apa-apa. Lin Yi berbalik dan berjalan menuju desa di seberang rumah pertanian. Lahan pertanian di rumah pertanian itu tidak tumbuh dengan baik, paling tidak, hasil panennya sepertiga lebih pendek dibandingkan dengan hasil panen di ladang Happiness Village. Lin Yi mengambil segenggam tanah dari tanah dan menggosokkannya ke tangannya. Tanah itu kering dan keras. Dia menjilatinya dengan lidahnya, dan tercium samar-samar bau alkali. Terlalu basah. Pantas saja tanaman tidak bisa tumbuh tinggi. Aneh kalau panennya melimpah. Bab 1314. Penambangan pasir ilegal. Apakah semua tanah di Kabupaten Dongsan seperti ini? Lin Yi berdiri dan bertanya. Cukup banyak. Li Sijin berkata. Bukan hanya lingkungan tanahnya yang buruk, tetapi airnya naik setiap tahun, dan pencegahan banjir pun tidak efektif. Warga terdampak bencana ini setiap tahun. Hal ini hanya menambah penderitaan. Ada sungai di dekat sini. Ya, kata Li Sijin. Jaraknya sekitar 10 menit, tapi belum musim hujan, jadi air sungainya tidak banyak. Kita tidak akan melihat banyak kalau pergi. Kondisi tanah dan lingkungan yang kurang baik. Ini adalah fenomena alam dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Namun, jika masalahnya adalah banjir tidak dikelola dengan baik, maka banjir tersebut dapat dianggap sebagai bencana buatan manusia. Ayo pergi dan lihat. Ya. Mereka bertiga masuk ke mobil lagi dan melaju ke arah yang diperintahkan Li Sijin. Jembatan di depan kita namanya Jembatan Sanyuan. Di bawahnya Sungai Sanyuan, kata Li Sijin. Lin Yi mengangguk, lalu memarkir mobilnya di dekat situ. Ia turun untuk melihat-lihat. Sungai Sanyuan adalah sungai berpasir. Kedalamannya sekitar 3 meter dan lebarnya 7 hingga 8 meter. Saat itu bukan musim hujan dan sedang kemarau. Saat itu,
lebar permukaan air hanya 2 meter dan kedalamannya kurang dari 1 meter. Ada pepohonan di kedua sisi tepi sungai. Pepohonan itu tampak biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Tidak ada cara untuk mengubah ini menjadi tempat wisata yang populer. Sepertinya ada seseorang yang sedang menggali pasir di sana. Seruan Wang Ting menarik perhatian Lin Yi dan Li Sijin, dan mereka semua berbalik. Ia menemukan 2 truk besar terparkir di dasar sungai di belakang mereka. Di bawah mereka, belasan pekerja sibuk memuat pasir. Mereka bahkan menggunakan ban berjalan, dan operasinya sangat terampil. Apakah para penggali pasir ini dari daerah? Tanya Lin Yi. Li Sijin berpikir sejenak. Sepertinya aku belum pernah mendengar ada ranjau di daerah ini. Kenapa kau banyak berpikir? Kita akan mengerti situasinya nanti setelah kita ke sana dan melihat-lihat, kata Wang Ting. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ini urusan Departemen Sumber Daya Air. Apa kita perlu repot-repot? Tanya Li Sijin. Ini sudah melampaui kewenangan saya. Karena dia pernah menjadi mahasiswa dan pejabat desa sebelumnya, Li Sijin tahu sedikit tentang hal ini. Dia merasa ini bukan ide yang bagus. Ayo kita lihat, kata Lin Yi. Mereka menggali dasar sungai sialan itu. Omong kosong. Setelah mengambil keputusan, mereka bertiga berjalan memutar dan menemukan lereng yang landai. Mereka turun ke dasar sungai dan berjalan menuju orang yang sedang menggali. Melihat Lin Yi dan 2 orang lainnya datang, para penggali orang itu menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan memandang mereka bertiga, tidak tahu apa yang sedang dilakukan ketiganya. Apakah kamu punya izin pertambangan? Lin Yi keluar dari mobil dan bertanya. Pada saat yang sama, 2 orang berjalan mendekat dari jarak yang tak jauh. Mereka berdua masih muda, baru berusia sekitar 30 tahun. Mereka sedang menghisap rokok dan tampak seperti berandalan. Setelah berjalan mendekat, tatapan mereka tertuju pada Li Sijin dan Wang Ting, dan mereka mengamati keduanya cukup lama. Apa yang kamu lihat? Aku bertanya padamu. Wang Ting, yang berasal dari keluarga kaya, memiliki temperamen seperti wanita muda. Ia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Kamu masih muda, tapi kamu punya sifat pemarah, kata pria berbintik-bintik itu. Keluarlah dari sini, jangan ganggu ini, atau Tuan Wu akan membunuhmu, katanya. Setelah mengumpat, pria berbintik-bintik itu memanggil para pekerja di belakangnya untuk meneruskan pekerjaan. Dari cara bicaramu, sepertinya kamu tidak punya izin pertambangan sama sekali, kata Lin Yi. Tahukah kamu seberapa besar bahaya keselamatan yang akan ditimbulkan jika kamu menambang seperti ini? Kamu sakit parah. Jangan ikut campur urusan orang lain. Ini urusan bisnis Tuan Wu. Kalau kamu nggak mau mati, enyahlah. Hubungi polisi. Aku tidak mau bicara omong kosong dengan mereka lagi, kata Lin Yi kepada Li Sijin. Li Sijin mengeluarkan ponselnya, siap menelepon polisi seperti instruksi Lin Yi. Namun, pria berbintik-bintik itu menunjuk ke arah Lin Yi dan berkata, jika kau berani menelepon polisi, aku akan membunuhmu di sini. Lin Yi mengulurkan tangan dan mencengkeram jari lelaki berbintik-bintik itu, lalu menariknya kuat-kuat. Ah! Pria berbintik-bintik itu menjerit. Tubuhnya terpelintir dan ia meringkuk di tanah. Singkirkan tanganmu yang menyebalkan itu dariku. Orang lain mengambil sekop dari tangan pekerja itu dan membantingnya ke Lin Yi. Lin Yi mengulurkan tangan kirinya dan meraih sekop. Ekspresi pria itu berubah. Dia tidak menyangka Lin Yi begitu kuat. Saat dia sedang linglung, Lin Yi menariknya dan menendangnya. Yang terakhir terlempar. Lin Yi menggenggam sekop di tangan kirinya dan memukul wajah pria berbintik-bintik itu, meninggalkan kepalanya berlumuran darah. Pria itu tampak menyedihkan. Li Chaojin berteriak dan segera berbalik. Ia adalah seorang gadis yang tumbuh dalam keluarga tradisional biasa. Kejadian berdarah dan penuh kekerasan seperti itu bukanlah sesuatu yang pernah ia saksikan. Selain di film dan televisi, ini adalah pertama kalinya ia melihat adegan seperti itu. Bagaimanapun, Wang Ting jauh lebih tenang. Ia bukanlah gadis yang baik di masa mudanya dan sering berkelahi. Namun, dia merasa tindakan Lin Yi barusan sangat menarik. Anda sering dapat menemukan adegan kekerasan dan berdarah seperti itu di bar dan klub malam. Namun, tidak diragukan lagi bahwa Lin Yi membawa estetika kekerasan ini ke tingkat yang ekstrim. Tanpa sadar, tubuh Wang Ting bergetar. Untungnya, dia belum kehilangan akal sehatnya. Kalau tidak, dengan levelnya, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Keduanya terjatuh ke tanah dan tidak dapat berdiri. Para pekerja yang tengah bekerja pun satu persatu mundur, tak berani bergerak. Kembalikan pasir ini ke tempatnya. Jangan membuatku membuang napas, atau aku akan membuatmu berbaring juga. Jangan lakukan apapun pada kami. Mereka yang menyewa kami untuk melakukan ini. Kami akan bongkar pasirnya sekarang.
Cepatlah. Aku sedang terburu-buru. Lebih dari selusin pekerja naik ke truk dan mengosongkannya. Mereka menggunakan sekop dan memindahkan pasir dari truk sedikit demi sedikit. Jika kau benar-benar menghancurkan rencana Tuan Wu pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Lin Yi berjalan selangkah demi selangkah dan menginjak kepala pria berbintik-bintik itu. Kalau begitu suruh dia datang kepadaku, aku ingin melihat air terjun dulu. Sialan. Saat mereka berdua berbicara, orang yang ditendang ke tanah oleh Lin Yi menusuknya dengan belati. Lin Yi, hati-hati. Li Sijin berteriak tanpa sadar. Ia begitu cemas hingga air mata mengalir dari matanya. Lin Yi sedikit memutar tubuhnya dan menghindari belati lawannya. Ia meraih pergelangan tangan lawannya, merampas belati itu, dan menusuknya. Kemudian terdengar teriakan lagi. Pria yang ditendang Lin Yi itu memegang perut bagian bawahnya dan berbaring. Darah segar perlahan mengalir dari dasar sungai. Pemandangan itu sungguh tragis. Telepon polisi dan bawa mereka berdua. Oh, baiklah. Li Sijin ketakutan setengah mati. Wajahnya pucat pasi. Saat menelepon polisi, ia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Jangan takut. Kamu hanya membela diri. Kamu akan baik-baik saja. Bab 1315. Tidak akan menyentuhmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Wang Ting memandang Lin Yi dan merasa bahwa orang ini mungkin menyimpang. Bertarung sudah biasa baginya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu mahir. Meski begitu, dia tampak cukup jantan. Apakah kita perlu mengirim mereka ke rumah sakit? Li Sijin bertanya dengan lembut sambil melihat kedua orang yang berdarah deras itu. Pikirannya tidak sebanyak Wang Ting, dan saat ini ia masih memikirkan hal-hal yang tidak berguna itu. Jangan khawatir, mereka tidak akan mati untuk sementara waktu, kata Lin Yi. Biarkan saja polisi yang mengurusnya saat mereka tiba di sini. Li Sijin menarik Wang Ting dan berdiri mundur, tidak berani melihat mereka berdua. Sekitar setengah jam kemudian, seorang polisi datang dan dua polisi keluar dari mobil. Ada apa ini? Kenapa keadaan di sini begitu serius? Mereka menambang pasir secara ilegal, dan ketika kami datang untuk menasihati mereka, kedua orang ini tidak hanya menolak mendengarkan, tetapi juga menggunakan kekerasan. Kami bertindak untuk membela diri. Kedua polisi itu memutar mata mereka tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kita bawa mereka berdua ke rumah sakit dulu. Kalian bertiga, ikut aku dan buat pernyataan. Halo, Kamerat. Kami dari kantor penanggulangan kemiskinan. Kami keluar sore ini untuk inspeksi. Apakah menurutmu kau bisa? Sambil berbicara, Li Sijin bahkan mengeluarkan kartu identitasnya. Ketika mereka melihat tanda pengenal itu, sikap petugas itu berubah drastis. Kalau begitu, kalian lanjutkan saja pekerjaan kalian, tapi kalian harus meninggalkan nomor telepon kalian. Aku mungkin butuh kerja sama kalian selama interogasi. Aku akan menghubungi kalian nanti. Tidak masalah. Mengikuti instruksi, mereka bertiga meninggalkan informasi kontak mereka sebelum pergi. Apakah kamu terluka? Li Sijin bertanya dengan hati-hati. Kenapa bisa begitu? Apa aku terlihat seperti sedang terluka? Dari keahliannya, saya tahu dia petarung yang berpengalaman. Lagi pula, dia tidak takut polisi. Dia mungkin orang yang sulit ditebak di Zonghai, kata Wang Ting. Ngomong-ngomong, kamu juga tidak kekurangan uang. Kenapa kamu bekerja di sini? Mungkin karena aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Tidak, pasti ada alasannya. Wang Ting mengamati Lin Yi. Jangan bilang kau melakukan kejahatan dan datang ke sini untuk bersembunyi. Bagaimana kamu tahu ini? Lin Yi berpura-pura terkejut. Apakah saya benar? Wang Ting bangkit dan membetulkan posisi duduknya. Ia mencondongkan kepalanya ke arah barisan depan. Karena aku tidak ada urusan, katakan padaku, apa yang kau lakukan sampai kau datang ke tempat terkutuk seperti Kabupaten Dongsan untuk bersembunyi? Baiklah, kata Lin Yi serius. Dulu, saya mengendarai Wuling Hongguang saya ke pedesaan Zonghai untuk memeriksa situasi di sana. Saat itu, ada dua gadis di dalam mobil saya. Saya mengirim XX kepada mereka, dan akhirnya mereka menelepon polisi, jadi saya datang ke sini untuk bersembunyi. Hah! Kedua wanita itu tertegun sejenak. Pemandangan ini begitu familiar. Wuling Hongguang. Dia akan pergi ke pedesaan untuk melakukan inspeksi. Dua gadis. Bukankah ini persis sama dengan situasi sebelumnya? Secara naluriah, Li Sijin menatap Lin Yi dengan ketakutan dan mencondongkan tubuh ke arah pintu mobil. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia bisa melompat keluar dari mobil. Jingjin sayangku, apa otakmu sudah penuh bubur? Dia jelas-jelas hanya mempermainkan kita, tapi kau masih percaya padanya, tanya Wang Ting tanpa berkata-kata. Kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya.
Bagaimana kita tahu itu bohong? Mari kita singkirkan prasangka di hati kita dan analisis masalah ini. Wang Ting menggeser pantatnya dan mengubah postur tubuhnya. Dia berkata dengan serius. Meskipun dia agak mirip anjing, penampilan dan postur tubuhnya memang bagus. Asal dia bertahan lebih dari 3 detik, kita berdua akan menikmatinya. Apa yang perlu ditakutkan? Lin Yi terdiam. Saya berterima kasih kepada 8 generasi leluhur Anda. Petik 1. Itu tidak akan berhasil. Aku jelas tahu itu tidak akan berhasil. Wanita cantik dan segar sepertiku tidak akan membiarkannya berhasil. Kau terlalu memikirkannya. Sekalipun aku terpaksa menggunakan tanganku sendiri, aku takkan menyentuhmu. Jangan melamun di siang bolong. Bangunlah. Enyahlah. Bukankah aku setidaknya lebih baik daripada menggunakan tanganmu sendiri? Wang Ting memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arah Lin Yi, tampak seperti dia ingin ikut bertarung. Ting Ting, hati-hati. Dia sedang menyetir. Hidup kita ada di tangannya. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini, Wang Ting mendengus dingin. Kita sudah memeriksa situasi di sini, ayo kita kembali. Kita akan bawa barang-barang dari mobil ke orang tuamu, lalu aku akan pergi. Orang tuaku sudah pindah ke kota. Dalam perjalanan pulang, kita akan melewati desa Kuanhe, tempat keluarga kita dulu tinggal. Ayo kita ke sana dulu, baru kembali ke kota. Baiklah, itu tidak akan membuat perbedaan. Di bawah pimpinan Li Sijin, Lin Yi berkendara selama lebih dari setengah jam dan tiba di desa Kuanhe. Oh, Jingjin sudah kembali. Melihat Li Sijin keluar dari mobil, penduduk desa Kuanhe datang menyambutnya dengan senyum sederhana di wajah mereka. Saya akan kembali bekerja di daerah ini sekarang. Saya perlu bekerja sekarang, jadi saya kembali dan berkunjung. Gadis kecil, kau sungguh menjanjikan. Kau benar-benar bekerja di daerah ini. Pria parubaya yang membawa cangkul itu berkata kepada orang-orang di dekatnya. Dengar apa yang kukatakan. Sijin sopan dan pandai belajar sejak kecil. Sekarang, dia bekerja di daerah. Benar. Desa kami hanya menghasilkan 1 mahasiswa setiap 3 tahun. Dia memang lumayan. Menghadapi Li Sijin, penduduk desa yang jujur tidak pelit memujinya. Mereka semua memujinya, membuat Li Sijin merasa malu. Ngomong-ngomong, bukannya kamu bilang kamu kerja di kantor pemerintah, kamu kerja apa sih, apa kamu punya penghasilan tambahan? Penduduk desa bersikap jujur dan memperlakukan Lin Yi dan Wang Ting seperti salah satu dari mereka. Kata-kata semacam ini, yang hanya bisa diucapkan secara rahasia, diucapkan secara terbuka, membuat kepala Li Sijin sakit. Saya hanya menerima gaji dan subsidi, tidak ada penghasilan tambahan yang Anda maksud. Li Sijin tidak tahu harus tertawa atau menangis saat berkata. Saya bekerja di kantor penanggulangan kemiskinan. Saya kembali hari ini untuk memahami situasi spesifik di sini dan mencari solusi konkret. Kita tidak bisa terus seperti ini selamanya. Itu bagus. Ketika mendengar Li Sijin bekerja di kantor penanggulangan kemiskinan, penduduk desa menjadi gembira dan tidak bisa menutup mulut karena ini banyak berkaitan dengan kepentingan pribadi mereka. Sudah larut malam. Kapan uang tambahan tanahnya akan masuk? Lalu bagaimana dengan perawatan medis kooperatif itu? Mereka bilang akan mengganti rugi kita. Kapan uangnya akan kembali? Kudengar kita akan direlokasi, dan pemerintah akan menyediakan rumah bagi kita untuk tinggal di kota. Benarkah? Li Sijin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun saya bertanggung jawab atas pengentasan kemiskinan, hal-hal tersebut sebenarnya bukan wewenang saya. Bagaimana dengan penggalian sumur? Setiap tahun di waktu seperti ini, mereka menggali sumur, dan hampir tidak ada air yang keluar. Lalu kami harus membayar lagi tahun berikutnya. Bukankah ini sama saja dengan menipu orang? Tanya seorang pria yang membawa cangkul. Bab 1316. Tuan Wu lagi. Apakah Anda menggali sumur setiap tahun? Sudah lebih dari 2 tahun sejak keluarga Li Sijin pindah ke kota kabupaten. Dia mengira setelah lebih dari 2 tahun, masalah ini akan terselesaikan, tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan sama. Saya bahkan tidak ingin membicarakannya. Setiap tahun, kami datang untuk mengumpulkan uang untuk membangun sumur, tetapi kami tidak bisa memompa banyak air. Banyak tanaman mati karena kekeringan. Entahlah apa yang kau pikirkan, tapi aku tidak berencana membayar tahun ini, kata seorang lelaki tua botak. Dengan tingkat pengeboran seperti ini, lebih baik saya melakukannya sendiri. Mengapa kita tidak mengumpulkan dana dan mencari tim pengeboran di tempat lain untuk mencoba? Mereka pasti lebih baik daripada mereka. Saya pikir itu akan berhasil, kata pria dengan cangkul. Kami membayar setiap tahun, dan setiap kali, biayanya lebih dari 300 yuan. Jika kami memberi mereka uang lagi tahun ini, kami mungkin akan bangkrut. Lebih baik cari orang lain untuk melakukan ini.
Kalau begitu, ayo kita lakukan. Penduduk desa berbicara satu demi satu, tetapi Lin Yi dan Li Sijin tidak menjawab. Ini urusan mereka, dan mereka tidak bisa ikut campur. Lagi pula, bukan mereka yang mengambil uang itu. Paman Wang, apakah Anda punya waktu nanti? Saya ingin melakukan survei. Bisakah Anda bekerja sama dengan saya? Tanya Li Sijin sambil tersenyum ramah. Karena Anda sudah mengatakan ini, tentu saja kami tidak akan keberatan. Beritahu kami apa yang Anda butuhkan. Kami akan bekerja sama dengan Anda. Di mata penduduk desa, Li Sijin adalah salah satu dari mereka, jadi mereka sangat proaktif. Saya punya beberapa formulir di sini. Isi saja dengan jujur. Oke, tapi aku tidak bisa membaca. Tuliskan apa yang ingin ku katakan untukku. Itu juga berhasil. Berderak. Tepat saat Li Sijin hendak berangkat kerja, dia melihat sebuah sedan Jetta berhenti di depan mereka, menimbulkan kepulan debu tebal. Semua orang bingung. Mereka tidak tahu siapa pemilik mobil ini. Mobil itu melaju begitu kencang setelah memasuki desa. Setelah mobil berhenti, 4 orang keluar. Mereka tidak tua. Salah satunya berusia 40-an, dan sisanya lebih muda, mereka tampak berusia awal 20-an. Yo, semuanya ada di sini. Melihat penduduk desa berkumpul, lelaki parubaya yang memimpin rombongan itu berkata sambil tersenyum. Siapa kamu? Penduduk desa meliriknya beberapa kali dan menyadari bahwa mereka tidak mengenalnya. Seharusnya dia bukan orang desa. Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Liu Silu. Saya dari instalasi air kabupaten. Saya akan bertanggung jawab menggali sumur tahun ini, kata Liu Silu. Semua orang sudah familiar dengan masalah ini, jadi saya tidak akan membuat Anda bosan dengan detailnya. Namun, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan lagi. Tahun ini, kami telah membeli peralatan baru. Semuanya impor. Jika kita bisa menggali lebih dalam, hasilnya akan lebih baik. Namun, biayanya akan lebih tinggi. Rata-rata luas lahan pertanian di desa kurang lebih sama, jadi saya tidak akan membebankan biaya berdasarkan luas lahan. Setiap keluarga harus membayar biaya sebesar 480 yuan. Bagi yang punya uang, silakan datang dan membayar sekarang. Mendengar mereka datang untuk mengumpulkan uang sumur, ekspresi penduduk desa tampak muram. Mereka bahkan tampak sedikit bermusuhan. Itu yang kalian bilang tahun lalu waktu gali sumur. Akhirnya, airnya nggak banyak yang keluar, kata pria bercangkul itu. Saya dengar kejadian tahun lalu, kata Liu Silu sambil tersenyum. Ia sama sekali tidak marah. Orang-orang itu memang jahat. Mereka mengambil uang dan tidak melakukan apa-apa, jadi mereka diganti tahun ini. Saya akan mengambil alih masalah ini sepenuhnya, jadi jangan khawatir, semuanya. Saya pasti bisa menangani masalah ini dengan baik dan memastikan desa memiliki cukup air. Lupakan saja, orang itu mengatakan hal yang sama tahun lalu, jangan berbohong kepada kami. Pria yang membawa cangkul itu berkata, kalau tidak ada yang lain, cepat pergi. Kami pasti tidak akan mengizinkanmu menggali sumur lagi tahun ini. Ceritanya sama setiap tahun, tapi airnya tidak pernah ada. Bukankah aku baru saja bilang peralatannya sudah diganti tahun ini? Sumurnya pasti akan baik-baik saja. Bagaimanapun, kita tidak membutuhkannya. Kita akan mencari uang sendiri dan mencari orang untuk menggali sumur di daerah lain. Kamu tidak harus tinggal di sini. Kembali saja. Ketika dia mendengar bahwa orang-orang dari desa Kuanhe akan menemukan seseorang untuk menggali sumur di luar, ekspresi Liu Silu berubah dan dia berkata, kalian harus tahu bahwa kami dari instalasi air milik daerah. Ini atas permintaan para pejabat. Apa yang kalian lakukan itu ilegal. Kalau terjadi apa-apa, kalian harus menanggung akibatnya. Jangan coba-coba membodohi kami. Kami tahu situasi di instalasi air. Instalasi itu sudah lama dikontrakkan kepada perorangan, dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Pria bercangkul itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Sebaiknya kau pergi. Kami tidak butuh kau menggali sumur tahun ini. Pada saat ini, ekspresi Liu Silu berubah sepenuhnya dingin. Begini, pabrik air daerah ini sudah dikontrakkan kepada Tuan Wu. Anda harus membayar uang ini. Ini aturan yang berat. Tuan Wu lagi. Lin Yi bergumam dalam hatinya. Orang-orang yang mencuri pasir tadi bersekongkol dengan Master Wu itu. Sekarang, ada sekelompok orang lain, dan mereka sekali lagi menjadi umatnya. Apakah orang ini begitu berpengaruh di Kabupaten Dongsan? Bisakah dia mendapatkan tanaman air? Aku tidak peduli dengan Master Wu atau Master Pu. Lagi pula, kami tidak berencana menggunakanmu untuk menggali sumur tahun ini. Kembali saja ke tempat asalmu. Mendera. Liu Silu menamparkan pria yang membawa cangkul itu. Yang terakhir terkejut dan tercengang. Apa yang kau lakukan?
Aku tidak mengizinkanmu menggali sumur, dan kau malah memukulku. Apa ada hukumnya? Liu Xilu menunjuk hidungnya dan mengutuk. Begini, di Kabupaten Dongsan, Tuan Wu adalah hukum. Kemanapun kau pergi, mengeluh itu percuma. Aku sudah membebaskanmu dengan menagihmu 480 yuan tahun ini. Sekalipun itu air seni dari tanah, kau harus tahan. Menghadapi omelan keras Liu Xilu, warga desa Kuanhe tidak memilih tinggal diam. Kalian keterlaluan. Apa kalian menindas orang-orang di desa Kuanhe kami? Pria yang membawa cangkul itu berseru, ayo kita bergerak bersama. Kita pasti tidak bisa membiarkan orang-orang ini menindas kita. Warga desa Kuanhe sangat kompak. Dengan teriakan, semua orang bergerak. Tak peduli pria, wanita, tua, atau muda, mereka semua memelototi Liu Xilu dengan marah, seolah-olah akan menyerang jika terjadi perselisihan. Kalian para petani tua bau ini benar-benar ingin melawan kami. Apa kalian pikir kami vegetarian? Pada saat ini, 3 orang yang berdiri di belakang Liu Xilu mengeluarkan 3 tongkat baseball dari mobil dan berdiri di depan penduduk desa. Saya tidak takut memberitahu Anda bahwa tadi pagi, orang-orang di desa Houjia juga tidak mau membayar. Setelah kami memukuli mereka, mereka semua menjadi patuh, kata Liu Xilu. Aku akan mengulanginya. Kalau kalian tidak bayar, aku akan memukul kalian semua. Kita lihat saja apakah biaya pengobatannya lebih dari 480 yuan yang kutuntut sekarang. Meskipun desa Kuanhe memiliki keunggulan jumlah, jelas bahwa pihak lawan adalah geng, dan mereka siap menyerang, yang langsung menghambat momentum mereka. Mereka tidak berani melakukan gerakan gegabah dan hanya bisa menatapnya. Kau masih tidak mau membayar, kan? Geram Liu Xilu dengan kesal. Waktuku terbatas. Aku masih harus pergi ke desa sebelah untuk mengambil uangnya nanti. Jangan buang-buang waktuku. Kalian jangan terlalu jauh. Tidak semua orang seperti kalian, kata Li Sijin. Bab 1317. Aku suka semangatmu yang tak tergoyahkan. Liu Xilu sudah lama melihat Li Sijin dan Wang Ting. Mereka tidak sering melihat wanita seperti ini di tempat seperti desa Kuanhe. Kalian dari desa Tonglei? Kalau iya, serahkan uangnya. Kalau bukan, nyahlah. Saya dari desa Tonglei, tapi saya juga dari kantor penanggulangan kemiskinan kabupaten. Tindakan Anda hari ini melanggar hukum. Lagi pula, saya sudah mencatat tindakan Anda tadi. Tunggu saja untuk diproses. Mereka benar-benar merekam kami. Ekspresi Liu Xilu sedikit berubah. Ia menyadari bahwa Wang Ting diam-diam memegang ponselnya dan merekamnya. Berikan ponselmu itu padaku. Satu persatu, para huligan mengarahkan tongkat bisbol mereka ke arah Wang Ting. Percaya nggak sih, aku bakal menghajarmu sampai mati. Piak. Wang Ting tidak peduli dan menamparkan wajah si penjahat. Kamu ngomong sama siapa? Kamu pikir kamu siapa? Si preman jelas terkejut. Ia tak menyangka wanita di depannya berani memukulnya. Lin Yi berseru, meskipun dia agak jelek, dia tetaplah seorang wanita. Tidak pantas melakukan ini. Wang Ting, aku akan menebasmu. Kamu seharusnya tetap berusaha menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan itu. Setelah Lin Yi berbicara, penjahat itu mengubah sasarannya dan menunjuk ke arahnya. Menderak. Baru saja Wang Ting menamparnya, dan sekarang Lin Yi menamparnya lagi. Meski itu juga sebuah tamparan, tamparan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Si preman berteriak dan langsung jatuh ke tanah. Mulutnya berlumuran darah dan beberapa giginya copot. Pemandangan di depan mereka mengejutkan Liu Xilu dan yang lainnya. Anak ini ternyata sangat kuat. Dilihat dari postur tubuhmu, sepertinya kau pernah berlatih tamparan ini sebelumnya, kata Liu Xilu tanpa rasa takut. Ya, aku sudah. Biar ku katakan, ini urusan Tuan Wu. Sebaiknya kau tidak ikut campur, atau kau harus menanggung akibatnya. Apa-apaan ini? Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang pihak lain. Liu Xilu terlempar. Kelompok penggali pasir tadi bertindak persis sama. Pada akhirnya, aku tetap berurusan dengan mereka semua. Jangan sebut-sebut Master Wu atau Master Pu di depanku. Percuma saja. Pergilah kalau kau tahu apa yang baik untukmu. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati. Melihat situasi makin memburuk, Liu Xilu bangkit dan mundur beberapa langkah, sambil memanggil yang lain. Ayo pergi. Mereka berempat masuk ke mobil satu demi satu dan melaju meninggalkan desa Kuanhe. Anak muda, terima kasih. Penduduk desa itu maju dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Jika kamu tidak membantu kami tidak akan bisa melakukan apapun. Tidak apa-apa. Aku harus membantu setelah melihat ini, kata Lin Yi. Tapi saya butuh kerja sama Anda dalam penanggulangan kemiskinan. Isi beberapa formulir survei, lalu kita akan kembali menganalisis datanya. Baiklah, baiklah, baiklah.
Jangan khawatir, kami pasti akan bekerja sama. Li Sijin awalnya adalah penduduk desa ini, dan Lin Yi baru saja membantu mereka, jadi seluruh prosesnya berjalan sangat lancar. Ada juga yang memanggil keluarga mereka untuk mengisi formulir. Mereka tidak berlama-lama, dan mereka bekerja hingga lewat pukul 4 sore untuk membantu mengisi formulir. Dengan ini, Lin Yi memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang situasi di Kabupaten Dongsan. Sepertinya tempat ini miskin karena suatu alasan. Seolah-olah bahkan surga sendiri tidak mengizinkan mereka makmur. Daerahnya tidak besar, tetapi beberapa tempat mengalami kekeringan setiap tahun, sementara tempat lainnya dilanda banjir. Itu sama sekali tidak masuk akal. Setelah menyelesaikan urusan mereka bertiga berkendara ke kota Ankau. Di sanalah Li Sijin menginap. Situasi di kota Ankau sedikit lebih baik daripada kota Qingyan, tetapi hanya sebagai perbandingan. Kota itu masih sepi. Setibanya di rumah Li Sijin, sebagai bentuk sopan santun, Lin Yi juga membeli beberapa hadiah kecil dan bersama Wang Ting, memberikannya kepada keluarga Li Sijin. Awalnya, orang tua Li Sijin ingin mentraktir mereka makan di sini, tetapi Lin Yi menolaknya. Setelah tinggal di kota Ankau selama beberapa waktu, mereka bertiga kembali ke Kabupaten Dongsan. Ketika saya datang ke sini siang hari, awalnya saya pikir daerah ini cukup miskin. Namun setelah mengunjungi kota Qingyan dan kota Ankau, saya menyadari bahwa Kabupaten Dongsan bisa dibilang kota besar jika dibandingkan, ujar Lin Yi. Li Chajin menutup mulutnya dan tertawa. Saat kau kembali ke Yuhang, kau mungkin akan berpikir itu surga. Aku merasakan hal yang sama sekarang. Wang Ting menghela napas dan berkata, awalnya saya datang ke sini karena punya waktu luang dan ingin menghabiskannya bersama kalian. Tapi tadi sangka, saya malah mendapatkan beberapa pengalaman baru. Saya juga perlu memikirkan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Kalau seseorang tahu caranya untuk maju, saya tidak boleh ketinggalan, renung Lin Yi. Dengan itu, Wang Ting masuk ke mobilnya. Aku pergi dulu. Kita bisa saling menghubungi di WeChat kalau ada yang perlu dibicarakan. Oke. Berkendara pelan-pelan saja. Hati-hati, Li Sijin mengingatkannya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Setelah menjawab, Wang Ting pun pergi. Lin Yi melihat arlojinya. Sudah lewat jam 5, kamu mau makan? Li Sijin menggelengkan kepalanya. Aku menyewa rumah di daerah sini. Aku akan pulang dan memasak sendiri. Kemudian, seolah menyadari bahwa tidak pantas untuk mengatakan ini, Li Sijin menambahkan. Kamu juga sendirian di sini, kan? Kalau tidak keberatan, kamu bisa mampir ke rumahku untuk makan. Aku akan membuat lebih banyak. Terlalu merepotkan. Aku mau makan di luar saja. Kamu tinggal di mana? Apakah kamu menyewa rumah? Saya baru datang pagi ini. Saya tidak sempat memikirkan akomodasi saya. Ada hotel di daerah ini, jadi saya akan menginap di sana saja. Li Sijin tidak banyak bicara. Ia juga tahu bahwa keluarga Lin Yi cukup kaya, dan pekerjaannya di sini lebih seperti tugas singkat untuk mengumpulkan pengalaman. Ia tidak perlu menanggung kesulitan lama-lama sebelum dipindahkan ke tempat lain. Setelah memutuskan rute, Lin Yi mengantar Li Sijin kembali. Kemudian dia mengendarai Wiling Hongguang miliknya berkeliling daerah dan mengurus makan malamnya. Setelah makan malam, Lin Yi menemukan hotel yang sangat mewah dan memesan kamar untuk dirinya sendiri. Dengung-dengung-dengung. Setelah kembali ke kamarnya, Lin Yi bersiap untuk melepas pakaiannya dan mandi. Namun, saat itu, ponselnya berdering. Ternyata itu adalah video WeChat dari Liang Ruoxu. Kau bertingkah seperti berandalan di siang bolong. Kau bahkan tidak memakai baju, kata Liang Ruoxu. Kabupaten sekecil ini tidak bisa dibandingkan dengan Zonghai. Sudah waktunya tidur di sini. Jangan mencoba menyiratkan apapun. Liang Ruoxu meletakkan teleponnya di meja dan meletakkan pipinya di satu tangan. Hari ini hari pertamamu menjabat, bagaimana perasaanmu? Kemiskinan di Kabupaten Dongsan dapat disebabkan oleh kondisi alam yang kurang mendukung, situasi yang menantang, dan kurangnya rasa persatuan di antara masyarakat. Kemiskinan memang sudah seharusnya terjadi dalam situasi seperti ini, komentar Lin Yi. Liang Ruoxu tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergoyang ke depan dan ke belakang. Gelombang di dadanya sungguh memanjakan mata. Banyak hal yang bukan kebetulan. Jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan menemukan banyak faktor tersembunyi. Seperti bola benang yang berantakan. Sangat sulit untuk memecahkannya. Karena aku sudah di sini, aku harus melakukannya sesulit apapun. Aku akan melakukannya sedikit demi sedikit. Aku tidak bisa terburu-buru, kata Lin Yi. Tapi jangan ikut campur di belakangku. Aku akan mengurusnya sendiri. Mata indah Liang Ruoxu dipenuhi dengan kekaguman. Aku suka semangat pantang menyerahmu.
Bab 1318. Kembali ke Zonghai untuk bersembunyi. Jangan cuma ngomong, kamu harus buktikan. Lin Yi berkata penuh arti. Bagaimana aku bisa menunjukkannya, kaulah yang punya keinginan tapi tak punya keberanian. Aku tidak ingin mendengar itu. Kamu sudah sering menginap di rumahku. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak memanfaatkannya. Apa kamu bisa menyalahkanku untuk itu? Apa yang kau bicarakan? Sejak kapan kau mengizinkanku menginap di rumahmu? Benar sekali, kata Liang Ruoxu dengan serius. Aku perempuan, dan aku tak bisa mengalahkanmu. Kalau kau menyerang, aku tak akan bisa melawan. Kau setuju? Sial, jadi kamu suka hal aneh seperti itu. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Persetan denganmu. Liang Ruoxu memutar matanya dan berkata, ayo serius. Bagaimana rasanya di sana? Tidak ada yang istimewa. Selain miskin, kondisinya juga sangat buruk. Tidak ada keunggulan industri lokal sama sekali. Tanpa kekuatan eksternal yang kuat, mustahil bagi orang-orang ini untuk keluar dari kemiskinan. Kau benar sekali, kata Liang Ruoxu. Saya mengobrol cukup lama dengan Lu Yanmin tentang Kabupaten Dongsan. Ada banyak faktor lain yang terlibat. Seperti, demi memastikan daya saing Yuhang, baik provinsi maupun kota tidak dapat mengalokasikan dana tambahan untuk berinvestasi di Kabupaten Dongsan. Mereka hanya menerima 200 juta yuan subsidi kemiskinan setiap tahun, kata Liang Ruoxu. Namun, semua departemen utama di Kabupaten Dongsan, baik rumah sakit, sekolah, dan lainnya, bergantung pada 200 juta yuan ini untuk bertahan hidup. Lagi pula, dana tersebut tidak cukup, sehingga mereka tidak punya uang untuk berinvestasi di infrastruktur lain. Aku mengerti. Lin Yi mengangguk. Mereka tidak bisa mengandalkan bantuan lokal untuk keluar dari kemiskinan. Kalau tidak, situasinya tidak akan seperti ini. Mereka harus mengandalkan dukungan eksternal yang kuat. Apakah kau berencana memanfaatkan kekuatan grup Lingyun? Aku punya rencana, tapi belum memutuskan. Aku baru sehari di sini, dan aku belum tahu persis situasinya. Aku harus lihat dulu perkembangannya. Kau benar. Lanjutkan penyelidikanmu. Aku di Zonghai, tapi aku mendoakan Direktur Lin agar sukses. Lin Yi tersenyum. Liang Ruoxu tetap nakal seperti biasa. Setelah menutup telepon, Lin Yi duduk bersila di tempat tidur, memikirkan masalah di depannya. Dari sudut pandang Lin Yi, menggunakan kekuatan grup Lingyun mungkin tidak dapat dihindari. Dengan pengaruh Lingyun Group dalam industri, seharusnya mereka mampu menarik perusahaan lain untuk juga masuk ke Kabupaten Dongsan. Dengan waktu yang cukup, masalah ini akan mudah diselesaikan. Namun, grup Lingyun juga perlu mencari nafkah. Rencana ini tidak akan berhasil jika tidak menghasilkan keuntungan. Pertama, hal itu akan merugikan grup Lingyun. Kedua, hal itu tidak akan bertahan lama. Dalam beberapa tahun, situasinya akan kembali seperti ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa bertindak gegabah demi menyelesaikan misinya. Sistem, menggunakan kekuatan grup Lingyun untuk mengentaskan kemiskinan seharusnya tidak dianggap melanggar aturan, kan, gumam Lin Yi dalam hati. Selama Anda membantu Kabupaten Dongsan benar-benar keluar dari kemiskinan, misi akan dianggap selesai. Lin Yi menggosok dagunya, akhirnya memahami aturan misi. Dia bisa mencoba memenuhi misinya dengan mengandalkan metode pengeluaran yang besar-besaran. Misalnya, Lin Yi tidak bisa hanya menghabiskan uang secara gegabah, ia harus mendekatinya dari perspektif jangka panjang, memastikan bahwa tempat ini benar-benar terbebas dari kemiskinan dan mempertahankan standar hidup yang lebih baik dalam jangka panjang. Ini adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu, selama dia menjamin hal itu, tidak masalah apapun yang dia lakukan, karena dia tidak akan melanggar aturan. Memikirkan hal ini, Lin Yi mengelus dagunya dan mencium adanya peluang bisnis. Kemudian, dia menelepon Ji Qingyan di WeChat. Tuan Lin, bukankah kita baru saja bicara di telepon 1 jam yang lalu? Apakah Anda merindukan saya lagi? Dalam video tersebut, Ji Qingyan mengenakan piyama dan kacamata saat dia menatap Lin Yi dengan manis. Benar sekali. Sehari terpisah rasanya seperti 3 musim gugur. Ji Qingyan mengerjap. Aku merasa kau sedang mencariku. Katakan yang sebenarnya, ya. Batuk, batuk, batuk. Presiden Ji, tolong bicara lebih sopan. Apakah begini cara Anda memperlakukan klien? Hah, klien. Ia tertegun sejenak. Apakah Anda berencana memperkenalkan sebuah proyek kepada saya? Saya punya proyek yang ingin saya perkenalkan kepada Anda, tapi saya rasa sikap Anda kurang baik. Anda sepertinya tidak mau bekerja sama dengan saya. Bagaimana kalau kita lupakan saja ini? Saya akan minta bantuan orang lain. Anda bukan satu-satunya perusahaan yang mumpuni di sini. Ayaya, Presiden Lin, jangan pergi.
Aku akan minta maaf padamu. Ayo bicara lagi. Dia menutup mulutnya dan tertawa, ikut bermain dengan Lin Yi. Tidak, permintaan maafmu tidak tulus. Bagaimana aku bisa dianggap tulus? Jikinyan membuka salah satu kancing piyamanya, memperlihatkan tidak hanya bahunya yang seputih salju tetapi juga tali bra hitamnya. Apakah ini baik-baik saja? Aku tidak percaya kau merayuku dengan cara yang tidak pantas seperti itu, tapi aku tetap menyukainya. Jikinyan menarik piyamanya. Baiklah, proyek apa ini? Apakah ini inisiatif pemerintah? Ini bukan inisiatif pemerintah, kata Lin Yi, bukankah aku di Kabupaten Dongsan? Mungkin ada beberapa peluang bisnis di sini. Bagaimana caranya? Lebih spesifik lagi. Saya berencana untuk memeriksa tempat ini terlebih dahulu, lalu membangun kawasan industri. Dengan begitu, kita akan mendatangkan lebih banyak pekerja. Para pekerja ini akan membutuhkan tempat tinggal, jadi disinilah kalian akan menghasilkan uang. Jikinyan merenung sejenak. Proyek semacam ini berisiko. Jika kita tidak bisa meningkatkan kesejahteraan di sana, proyek real estate itu akan gagal. Itulah sebabnya aku memberitahumu. Waspadalah. Hah. Aku mengerti, Tuan Lin. Mua. Setelah mengobrol dengan Jikinyan, Lin Yi meletakkan teleponnya, meregangkan tubuh, dan bergumam pada dirinya sendiri. Kita harus melakukan sesuatu yang besar kali ini. Kring kring kring. Tepat saat Lin Yi tengah menantikan cetak biru yang indah itu, teleponnya berdering. Dia mengambilnya dan menyadari bahwa itu adalah Li Qingkai. Saudara Li. Lin kecil, di mana kamu? Di hotel. Aku ingin bertanya sesuatu padamu, kata Li Qingkai dengan gugup. Ketika kamu dan Li kecil pergi untuk mengamati daerah itu pada siang hari, apakah kamu memiliki konflik dengan seseorang? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Seseorang menelepon saya dan ingin memeriksa informasi Anda. Dia bahkan meminta saya untuk menelepon dan menanyakan di mana Anda berada, kata Li Qingkai. Kemasi barang-barangmu dulu, lalu kembali ke Songhai untuk bersembunyi. Kembalilah beberapa bulan lagi. Aku baru saja menabrak beberapa orang. Kenapa aku harus bersembunyi? Kamu baru saja datang ke sini. Kamu tidak tahu situasi di daerah ini, kata Li Qingkai. Orang-orang yang kau pukuli semuanya adalah 9 bawahan Cheng Lao. Dia sangat terkenal di Kabupaten Dongsan dan memiliki hubungan yang rumit dengan rakyat. Dia bukan orang yang bisa kau provokasi. Mereka sedang mencarimu sekarang. Dengarkan saran ente dan segera kembali ke Songhai untuk bersembunyi selama beberapa hari. Heh, kupikir itu masalah besar. Lin Yi tersenyum. Di mana Cheng Lao itu sekarang? Bab 1319. Dia datang untuk mengakui kesalahannya. Omong kosong apa yang kau katakan, kata Li Qingkai. Cepat kembali ke Songhai dan tinggallah di sana sebentar. Aku akan mengurus pekerjaanmu. Pergilah sekarang. Hati Lin Yi menghangat. Ia baru saja tiba dan cukup beruntung bertemu dengan kakak yang begitu bisa diandalkan. Hal semacam ini tidak bisa dihindari selamanya. Ketika aku kembali suatu hari nanti, mereka akan mencariku lagi, kata Lin Yi. Lagi pula, dari sudut pandang tertentu, tindakan mereka telah mengancam pembangunan daerah ini. Orang-orang seperti itu seperti kanker. Jika kita tidak segera menangani mereka, keadaan akan memburuk. Saya sudah bekerja di daerah ini selama bertahun-tahun. Apa menurutmu saya tidak mengerti cara kerjanya? Kalau saja saya bisa mengatasinya, saya tidak akan membiarkannya tumbuh sebesar ini. Itulah sebabnya aku tidak bisa bersembunyi. Katakan saja di mana mereka. Nak, jangan main-main. Aku pasti tidak akan memberitahumu, kata Li Qingkai dengan tegas. Kalau kau tidak memberitahuku, cepat atau lambat mereka akan mencariku. Lagi pula, orang bernama Cheng Lao itu mungkin cukup terkenal di daerah ini. Aku tinggal bertanya-tanya saja dan akan kucari tahu di mana dia berada, jadi kau tidak perlu menghentikanku. Li Qingkai terdiam cukup lama. Kata-kata Lin Yi masuk akal. Jika dia tidak kembali ke Songhai, cepat atau lambat dia akan bertemu Cheng Lao. Baiklah, mari kita jalankan rencana itu. Kamu yang ambil inisiatif, pergi makan malam dengannya, angkat gelas, ucapkan beberapa kata pujian, dan anggap masalah ini selesai. Lagi pula, kamu masih punya status, dan dia tidak bisa mengabaikannya, saran Lin Yi. Ya, kamu tahu di mana dia, ayo cari dia. Ada klub malam miliknya. Kamu seharusnya bisa menemukannya di sana. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon, mencari lokasi di peta, lalu melaju menuju klub. Sebagai satu-satunya klub malam di daerah Dongsan, Night Music Hall merupakan nama yang terkenal di sini. Mereka akan tahu lokasinya segera setelah Anda menyebutkan namanya. Lagi pula, orang-orang yang berpengetahuan luas dan suka ikut campur semuanya tahu bahwa itu adalah wilayah kekuasaan Cheng Lao.
Setiap kali mereka menyebut tempat itu, wajah mereka akan dipenuhi rasa hormat. Sebab, banyak orang yang tahu bahwa kisah sukses Cheng Lao tidaklah begitu mengagumkan, tetapi setiap kali ada yang menyebut namanya, mereka pasti mengacungkan jempol. Dan mendesah sambil merendahkan diri. Semasa muda, Cheng Lao bekerja sebagai tukang reparasi sepeda motor di sebuah bengkel. Ia memiliki keterampilan teknis dan keterampilan yang luar biasa. Karena ketampanannya, bersama dengan karismanya, ia akhirnya menikah dengan seorang perawat dari rumah sakit daerah dan memiliki seorang anak. Namun, ketika anak itu baru berusia sebulan, Cheng Lao bertemu dengan seorang wanita kaya dan bertekad untuk bersamanya. Setelah pertimbangan yang matang, Cheng Lao meninggalkan istri dan anaknya dan pergi bersama wanita kaya itu. Dengan bantuan seseorang di belakangnya dan kerja kerasnya sendiri, ia dengan cepat menetap di Kabupaten Dongsan dan terhubung dengan banyak orang. Setelah lebih dari 20 tahun berlalu, ia telah menjadi seorang tokoh yang berdiri di puncak Kabupaten Dongsan. Meskipun penduduk daerah itu sangat miskin, ia telah menggunakan beberapa metode yang tidak tepat untuk menghasilkan begitu banyak uang sehingga ia tidak akan pernah bisa menghabiskannya. Ia juga membeli sebuah Mercedes-Benz seharga lebih dari 1 juta yuan, dan itu juga satu-satunya Mercedes-Benz di daerah itu. Jika ada orang di daerah itu yang melihatnya, mereka akan tahu bahwa itu mobilnya. Dekorasi klub ini seakan berasal dari 2 dekade lalu. Gaya dan desainnya sangat berlebihan dan mewah. Lantai 3 klub itu dulunya adalah kantor. Para bawahan Cheng Lao berkumpul di sana ketika mereka tidak punya pekerjaan. Beberapa warga menyebut tempat ini sebagai tempat berkumpulnya para hooligan. Ketika mereka harus melewati tempat ini, mereka bahkan mengambil jalan memutar. Kamu masih belum menemukan Lin Yi. Di kantor, Cheng Lao duduk di kursi bosnya dengan kaki di atas meja. Ia memegang sebatang rokok dan sedang merokok. Ada lebih dari 10 orang yang berdiri di kantor. Salah satunya adalah orang yang dipukuli Lin Yi karena mencuri pasir di siang hari. Setelah mereka berdua dibawa pergi, mereka pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Orang yang ditikam masih dirawat di rumah sakit. Orang yang kepalanya terbelah segera dipulangkan oleh Cheng Lao. Selain itu, Liu Xilu, yang pergi ke desa Kuanhe untuk mengumpulkan uang, juga ada di sini. Kami tahu di mana dia bekerja, tapi kami tidak tahu di mana dia tinggal. Saya rasa kami akan segera mendapat kabar darinya, kata Liu Xilu. Cheng Lao membuang abu rokoknya. Sialan, pejabat muda dan tak berpengalaman ini bikin masalah. Mereka baru saja menjabat dan sudah mengincar saya. Jelas mereka belum pernah dipukuli. Saya setuju, Liu Xilu menimpali. Anak itu memang sombong sekali. Waktu dia mengkonfrontasi kita siang tadi, dia benar-benar lancang. Bahkan menyebut namamu saja tidak mempan padanya. Itu wajar, anak muda cenderung lebih sedikit mengambil risiko, jadi mereka berani melakukan apa saja. Kalau aku sudah menemukannya, kita akan bicara baik-baik. Kita lihat saja apakah dia berani bersikap seberani itu di depanku. Haha. Semua orang di kantor tertawa terbahak-bahak. Jika tuan kelima berbicara langsung kepadanya, auranya saja sudah akan membuat anak itu ketakutan setengah mati. Lupakan saja, lupakan saja. Cheng Lao tersenyum dan berkata, katakan pada para pria untuk terus mencari, tapi kamu harus memperhatikan sikapmu saat bertindak. Lagi pula, zaman sudah berubah. Kamu harus menahan diri saat menindas orang lain. Jangan terlalu blak-blakan. Mengerti, tuan kelima? Kring kring kring. Telepon Cheng Lao berdering. Ia memberi isyarat agar yang lain diam. Pelankan suara kalian. Liu Xilu dan rombongan langsung terdiam, tidak berani mengganggu Cheng Lao. Kakak dong. Dia menghancurkan bisnisku, jadi tentu saja aku harus bicara. Baiklah, saudara dong, karena kau sudah bicara, aku akan melepaskannya. Apa yang sedang kamu lakukan akhir-akhir ini? Apakah pekerjaanmu berjalan lancar? Tanya Cheng Lao sambil tersenyum. Aku dapat beberapa domba dari padang rumput. Nanti aku kirim satu lagi untukmu kalau sudah waktunya. Sekian dulu untuk saat ini. Kita bicara lagi nanti. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Cheng Lao menutup telepon. Liu Xilu bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru kelima, apa yang terjadi? Kantor kabupaten menelepon saya untuk membicarakan hal ini. Cheng Lao meletakkan ponselnya dan berkata, dia bilang anak itu sudah mengaku kalah dan ingin berinisiatif datang makan dan bersulang untuk mengakui kesalahannya. Ingat apa yang kukatakan, kata Liu Xilu. Setelah mengetahui betapa kuatnya guru kelima, dia pun mundur dan mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Tuan kelima, apakah kita akan membiarkan masalah ini begitu saja? Dia telah merusak banyak rencana kita. Para petinggi sudah bicara. Ini sudah cukup. Kita masih harus memberi mereka muka.
Cheng Laowu berkata. Namun, ketika dia datang mencariku, aku harus mengatakan beberapa patah kata dan memberitahunya bahwa aku bukan seseorang yang bisa dipermainkan. Benar sekali. Sial, kita harus beritahu dia betapa hebatnya kita. Dentang, dentang, dentang. Saat semua orang sedang berbicara, terdengar ketukan di pintu kantor. Cheng Laowu menjawab. Seorang pria dengan rambut dicat kuning masuk dari luar. Tuan kelima, orang bernama Lin Yi ada di sini. Bab 1320. Apakah kamu Cheng Laowu? Itu cukup cepat. Dia sangat arogan tadi siang karena tidak tahu siapa kamu. Sekarang setelah dia tahu, dia harus berlari dan meminta maaf. Kalau tidak, dia akan kehilangan fungsi kakinya, kata Liu Xilu dengan hormat. Cheng Laowu tersenyum. Panggil dia masuk. Mengerti, Tuan Wu. Bawahan yang memberitahu mereka tentang kedatangan Lin Yi pergi dan membawa Lin Yi beberapa menit kemudian. Liu Xilu dan yang lainnya menatapnya sambil tersenyum. Dia begitu sombong di siang hari. Dia pasti akan menderita sekarang. Kalian benar-benar tahu cara menikmati hidup, kata Lin Yi sambil tersenyum. Cheng Laowu menatap Lin Yi. Kau datang untuk meminta maaf dengan tangan kosong. Kau cukup menarik. Minta maaf. Lin Yi berhenti sejenak. Siapa bilang aku di sini untuk minta maaf? Lalu kenapa kamu ada di sini? Tentu saja, aku di sini untuk berurusan denganmu. Apa perlu kutanyakan ini? Berurusan denganku. Cheng Laowu menyipitkan matanya dan berkata, apakah menurutmu kau punya kemampuan? Jangan bicara omong kosong. Aku kesini bukan untuk mendengarkan ocehanmu, kata Lin Yi. Aku cuma mau bilang, zaman sudah berubah. Kamu nggak punya apa yang dibutuhkan lagi. Kendalikan dirimu. Kalau nggak, kamu bahkan nggak akan tahu gimana kamu mati. Bang! Cheng Laowu membanting mejanya. Aku sudah hidup bertahun-tahun, tapi belum pernah ada yang berani bicara seperti ini padaku. Persetan dia. Dengan sebuah perintah, sekitar selusin orang di ruangan itu mengambil senjata di sekitar mereka dan mengepung Lin Yi. Sialan, ayo serang bersama. Liu Xilu mengumpat dengan marah dan menjadi orang pertama yang menyerbu ke depan. Lin Yi mengerutkan kening dan mengangkat kakinya, menendangnya ke arah Cheng Laowu. Orang-orang yang tersisa mengikutinya dari dekat. Lin Yi tidak ragu-ragu dan meninju penyerang berikutnya di wajah. Yang terakhir menjerit dan jatuh ke tanah. Lin Yi mengambil batang besi di tanah dan menjatuhkan orang-orang yang tersisa dalam 3 menit. Melihat bawahannya tergeletak di tanah berlumuran darah, ekspresi Cheng Laowu berubah. Dia tahu Lin Yi pandai bertarung, tetapi dia tidak menyangka Lin Yi akan menjatuhkan lebih dari 10 orang sendirian. Pada saat yang sama, bawahan lainnya di aula dansa bergegas maju. Namun, jumlah mereka tidak banyak. Hanya 7 atau 8. Mereka tahu bahwa meskipun mereka semua bergegas maju, itu akan sia-sia. Lin Yi dapat dengan mudah menghabisi mereka. Wajah Cheng Laowu dipenuhi amarah. Ia menyipitkan mata dan mengeluarkan sebuah kalimat dari sela-sela giginya. Pantas saja kau berani begitu sombong. Ternyata kau memang ahli bertarung. Meski begitu, kita semua orang dari dunia bawah. Mari kita selesaikan masalah ini sesuai aturan kita sendiri. Besok siang, kita bertemu di Sungai Donghe. Apa kau siap? Lin Yi tersenyum dan berkata dengan nada mengejek. Dari penampilannya, kau ingin bertarung secara menentukan denganku. Kalau kau tidak berani, berlututlah sekarang, aku tidak mau mendengar omong kosong lagi. Sampai jumpa di Sungai Donghe besok siang. Lin Yi melemparkan batang besi berlumuran darah itu di hadapan Cheng Laowu dan pergi meninggalkannya di bawah tatapan semua orang. Tuan Wu. Liu Xilu memegang perutnya dan berusaha bangkit. Hubungi seseorang sekarang dan bawa semua orang kembali. Besok, aku akan tunjukkan siapa yang menguasai Kabupaten Dongsan. Setelah berurusan dengan Cheng Laowu, Lin Yi kembali ke hotel. Alasan mengapa dia menunda penanganan masalah ini sampai hari berikutnya adalah karena dia dapat menangani masalah tersebut secara tuntas. Kalau Lin Yi menghajarnya hari ini, dia tidak akan berperilaku baik di masa mendatang, dan mungkin saja dia akan bangkit lagi. Oleh karena itu, Lin Yi harus teliti dalam masalah ini. Keesokan paginya, setelah sarapan, Lin Yi memanggil Li Sijin dan bersiap untuk pergi ke desa-desa dan kota-kota lain untuk mengamatinya. Ia ingin berkeliling ke setiap tempat dan mengerjakan pekerjaannya secara detail. Pagi harinya, Lin Yi dan Li Sijin mengunjungi 2 kota yang tersisa. Mereka mendapatkan gambaran umum tentang desa-desa di kabupaten tersebut dan bersiap untuk melakukan kunjungan lapangan di sore hari. Siang, Sungai Donghe. Cheng Laowu dan lebih dari 50 orang berdiri di sana, merokok dan berbicara. Tuan Wu, sudah sangat larut, tapi anak itu belum juga datang. Mungkinkah dia terlalu takut untuk datang? Tanya Liu Xilu. Entah dia datang atau tidak,
hasilnya akan sama saja, kata Cheng Laowu. Kalau dia berani datang, kan, banyak banget orang di sini. Satu ludah dari masing-masing orang bisa menenggelamkannya. Kalau dia nggak berani datang, berarti dia takut. Aku punya banyak kesempatan untuk menghadapinya di masa depan. Haha, bos benar, kata Liu Xilu. Dia tidak hanya merusak rencana kami, dia bahkan pergi ke rumah kami untuk membuat masalah hanya karena dia bisa bertarung. Kalau aku tidak mematahkan kakinya hari ini, nama keluargaku bukan Liu. Cheng Laowu tersenyum dan melihat arlojinya. Waktu sudah lewat tengah malam. Kita tunggu 10 menit lagi. Kalau dia tidak datang, kita pulang saja. Nanti kita rawat dia pelan-pelan. Kurasa dia tidak berani datang, kata Liu Xilu. Dia dari Zonghai. Dia tidak akan bisa menemukan banyak orang. 5 orang saja sudah dianggap banyak. Ketika dia melihat kita membawa begitu banyak orang, dia pasti akan langsung kabur. Haha, tidak apa-apa. Selama dia masih di Kabupaten Dongsan, aku pasti punya cara untuk menghadapinya. Dengung-dengung-dengung-dengung. Tepat saat Cheng Laowu merasa puas, dia mendengar suara mesin mendekat dari jauh. Suara yang tiba-tiba itu menarik perhatian Cheng Laowu dan yang lainnya. Mereka tanpa sadar menoleh. Mereka tidak terlalu memperhatikan, dan itu cukup mengejutkan. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa lebih dari 20 mobil sedang mendekat. Ada lebih dari selusin bus yang penuh dengan orang. Yang memimpin rombongan adalah Rolls-Royce, diikuti oleh Bentley, Maybach, dan mobil AMG. Melihat barisan seperti itu, Cheng Laowu dan bawahannya semuanya tercengang. Mereka belum pernah melihat barisan seperti itu di Kabupaten Dongsan. Belum lagi di Kabupaten Dongsan, bahkan di kota Yuhang, pemandangannya sungguh mencengangkan. Ini, apa yang terjadi? Banyak sekali mobil bagus yang datang bersamaan. Mungkin itu tidak ada hubungannya dengan kita, kata Cheng tua kelima. Karena banyak sekali orangnya, kurasa itu keluarga kaya yang sedang mengadakan pernikahan. Benar. Banyak sekali mobil bagus. Kamu cuma lihat yang begini di pesta pernikahan. Melihat deretan mobil mewah ini, semua orang Cheng Laowu mulai berdiskusi, tetapi tidak ada seorang pun yang mengaitkan masalah itu dengan Lin Yi. Berderak, berderak. Semua orang tercengang. Bukankah mereka akan menghadiri pernikahan? Kenapa mereka berhenti di sini? Apakah mereka ingin menanyakan arah? Sepertinya itu mungkin. Kalau tidak, kenapa mereka berhenti di sini? Pintu Rolls-Royce terbuka dan Liang Jinming keluar dari mobil. Pada saat yang sama, orang-orang di mobil lain di belakang juga keluar satu demi satu. Orang-orang ini semuanya masih sangat muda dan berpakaian modis, jelas berbeda dari Cheng Laowu dan yang lainnya. Liang Jinming dan yang lainnya berjalan mendekat dan berkata, "Apakah kamu Cheng Laowu?" "Aku." "Kamu siapa?" Karena ia masih memahami situasinya dengan jelas, Cheng Laowu tidak marah. Ia ingin memahami situasinya terlebih dahulu. Menderak. Liang Jinming tidak memberinya kesempatan untuk bicara omong kosong dan menamparkan wajahnya. "Kamu berani sekali mengakuinya." Cheng Laowu terkejut, dan suasana di kedua belah pihak langsung menjadi tegang. "Beraninya kau memukul Tuan Wu. Kau mencari mati." Liu Xilu bergegas membawa senjatanya. Para pewaris generasi kedua yang kaya di belakang Liang Jinming juga mengarahkan senjata mereka ke Liu Xilu. "Jika kau bergerak, aku akan membunuhmu." Cheng Laowu menutupi wajahnya dan menghentikan Liu Xilu dan yang lainnya. Ia bertanya dengan ekspresi muram. "Apa maksudnya ini?" Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.